Bu Rasmi harus menjelaskan ke kami, bukan berkhotbah. Kalau yang kayak gitu-gitu mah orang semua juga bisa. Ada manusia pertama ini, semua juga paham itu. Yang kita bahas ini hubungan. Hubungannya kok Kristen pandai-pandaian menggunakan kitabnya Yahudi. Hubungannya apa? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Tidak relevan. Nah, ini penting untuk kemudian Ibu Rasmi memberikan edukasi, memberikan pencerahan, memberikan pemahaman kepada kami umat Islam ini yang selalu menjadi sasaran pemurtadan. Kalau mau memurtadkan, orang Kristen harus membekali diri dengan mengatakan bahwa Kristen adalah pelanjut daripada ajaran nabi-nabi Yahudi. Kalau begitu mana buktikan? Jangan datang menjual Kristus, tapi ternyata tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Bani Israel dalam hal konsep agama dengan ajaran Kristen. Ini penting supaya kami yang menjadi sasaran pemurtadan ini bisa menerima agama Kristen itu, bahwa Kristen ini memang adalah ajaran nabi-nabi. Ternyata Nabi Musa mengajarkan Kristen. Nabi Abraham memang menitipkan ke keturunannya ajaran Kristen. Nabi Daud ajaran Kristen. Nabi Salomo ajaran Kristen. Nabi Musa ajaran Kristen. Yesus ajaran Kristen. Tapi faktanya Kristen aja tidak mengenal Kristen. Sekarang di Indonesia ini Kristen muncul, wah, macam paling benar aja. Bawa kitab, di situ ada kitabnya Yahudi di dalam terjemahannya. Macam mereka ini rabi-rabi saja. Macam mereka ini lulusan sekolah dari yang ditasbihkan kemudian di Yerusalem. Tapi faktanya ketika kita tanya apa hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan Kristen, selepel pendeta aja mencret. Karena memang gak ada hubungannya. Apa yang dia mau jawab kira-kira? Oh, di dalam kitab Ulangan. Apa di dalam Ulangan apa? Ada memerintahkan di dalam Ulangan makan babi. Ada di dalam Keluaran memerintahkan jangan bersunat. Ada di dalam kitabnya Daniel untuk ibadah minggu. Ada di dalam kitabnya kemudian Yeremia untuk ke gereja. Ada? Enggak ada, Cahayu. Jadi Kristen ini apa? Mereka mengatakan bukan agama. Lalu apa kalau bukan agama? Apa kalau bukan agama? Kumpulan ibu-ibu arisan. Apa? Nah, ini penting. Anak-anak Indonesia harus paham, harus cerdas ini. Kristen ini apa dan dari mana? Apa hubungannya kemudian orang punya kitab dengan Kristen, kumpulan orang-orang yang tidak bersunat ini? Seibarat Kristen ini orang yang mengambil Al-Quran dalam bentuk terjemahan, lalu terjemahannya mereka pakai untuk dirikan agama baru. Terjemahan Al-Quran kalian ambil, lalu kalian bikin agama baru. Allah kalian katakan menjadi manusialah, dan seterusnya. Kalian bikin sendiri konsep yang tidak sesuai dengan Al-Quran yang asli. Itulah yang dilakukan oleh Kristen hari ini. Maka penting siapapun Anda dari Kristen, jawab kami, jelaskan kepada kami. Ketika Anda diperintahkan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Tunggu dulu. Jadikanlah seluruh orang Indonesia menjadi pengikutku. Tunggu dulu. Langkai dulu kami. Apa alasannya kalian membawa-bawa kitabnya Yahudi? Di mana legalitasnya? Siapa yang memvalidasi? Ada? Gak ada. Lalu apa yang kalian jual ini? Apa yang kalian jual? Nyembah Kristus, nyembah Kristus. Ajaran dari mana itu? Nyembah Kristus. Jadi ini penting. Orang Kristen di Indonesia ini harus melek.
matanya harus terbuka. Oh, apa memang gak ada hubungannya Kristen dengan Yahudi? Apa memang gak ada hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen? Enggak ada. Kalau ada silakan naik ke sini, bantu Rasmi. Rasmi sudah mulai tidur itu. Begitu saudara Rasmi. Silakan kasih pengertian ke kami. Apa hubungannya? Jangan lari ke kitab Kejadian. Adam punya dosa. Apanya itu? Silakan. Oke, hubungannya tetap yang aku katakan tadi, kami menyembah Tuhan yang sama, firman yang hidup. Ya, firman yang hidup. Buka di Yohanes 1. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak suatu pun yang telah jadi, yang telah dijadikan. Jadi ini firman yang hidup inilah yang kami tuhankan. Orang Israel dan orang Kristen sama-sama menuhankan firman yang hidup. Begitu dia. Jadi kalau kitab Taurat itu karena kami adalah keturunan Adam dan Hawa. Itu jelas masih berhubungan. Siapapun manusianya pasti keturunan Adam dan Hawa. Ya, kami jelas ada hubungan ke kitab Taurat. Ya, itu. Karena kami keturunan Adam dan Hawa, pencipta kami, pencipta saya, orang Kristen semua, dan Adam dan Hawa penciptanya adalah firman yang hidup bersama-sama dengan Allah. Itu hubungan kami. Iya, kalau seperti itu klaimnya, itu klaim babi buta. Sama seperti Anda mengatakan Amerika itu milik saya. Karena Amerika itu milik anak keturunan Adam, maka itu juga milik saya. Anda mengklaim hak orang, itu memalukan. Hukum Taurat itu hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan 33 nomor 4. Tidak boleh diganggu gugat. Aku Tuhan akan memasukkan perjanjian baru ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu hukum Taurat. Bani Israel dan Bani Yehuda. Bani Batak mana ada tertulis? Ngadi-ngadi Ibu Rasmi ini. Coba Bu Rasmi telepon pendetanya sekarang. Di sini Bang Suma minta dicerahkan. Orang Islam di Indonesia minta pertanggungjawaban kepada Kristen. Kalian datang ke Indonesia ingin memurtadkan, ingin mengkristenkan kami kan? Sesuai dengan amanat agung di dalam Matius 28 nomor 19 kan. Sebelum itu terjadi, langkai dulu kami. Langkai dulu para apologet Islam ini. Untuk menjelaskan bahwa kalian itu adalah pengikut daripada nabi-nabi Bani Israel. Buktikan dengan dalil Bible-nya orang Yahudi. Ada enggak? Wahai Yesus, ya paman, ajarkanlah kepada seluruh manusia untuk memahami hukum Taurat. Enggak ada itu. Kalau Anda membaca Ulangan 6, wahai Musa, sampaikan kepada mereka Bani Israel agar mereka mengajarkan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya Bani Israel untuk meneguhkan hukum-hukumku pada saat mereka duduk, pada saat mereka berdiri, pada saat mereka berjalan, pada saat mereka baring, dan dimanapun mereka. Tuliskan di pintu-pintu rumah mereka. Kepada Bani Israel. Lah hubungannya dengan Kristen pemakan babi ini apa? Apa hubungannya? Ini penting. Jadi kalau pendeta saya lihat itu di kota Manado, sudah ada di pasar masuk pakai sound system, pakai mic besar-besar. Datanglah kepada Yesus. Tunggu dulu bro. Di pasar-pasar jualan Tuhan bule. Aku ini adalah sudah di penjara. Istriku adalah mantan PSK, telah menerima ini dan itu. Infokan dulu ke kita, kalian ini siapa? Dari mana? Utusan siapa? Kamu komunitas dari mana? Dari ke-12 suku Bani Israel, kalian itu dari suku yang mana?
kalian bawa kitab mana? Oh, kami bawa kitabnya Nabi Musa, kami bawa kitabnya Nabi Daniel, kami bawa Yosua punya kitab, Saul punya kitab, Henok punya kitab. Ini loh. Nah, ditanya sama Bang Suma, ini buku-buku ini hubungannya dengan Kristen apa? Oh, kami ini keturunan Adam. Iya. Yang bilang ente keturunan biawak siapa? Hah? Ini penting. Apa hubungannya coba? Kalau di kami, kami tidak mengatakan Taurat itu untuk kami. Enggak, Taurat memang untuk Bani Israel. Injil memang hanya untuk Bani Israel. Kami bukan mengaku-ngaku mengklaim nyamar-nyamar jadi domba, padahal serigala. Kalian itu orangnya yang nyamar-nyamar. Oleh karena itu wajib hukumnya orang Kristen mempertanggungjawabkan pengajaran Kristen itu kepada anak bangsa. Bahwa Kristen ini memang punya hak tervalidasi, punya legitimasi dari Yahudi, dari kitab-kitab Yahudi, dari nabi-nabi Yahudi untuk mengajarkan agama Kristen kepada seluruh bangsa. Mana buktinya? Bu Rasmi sudah ada hampir 30 menit di sini. Nggak ada. Mencerit botol. Apa legalitasnya? Mana? Hubungannya kitabnya Yahudi dengan Kristen itu apa? Sampai dikawinkan pula tuh. Antara kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen digabung menjadi satu. Pandainya ular ini. Digabung. Perjanjian lama katanya. Ini perjanjian digabung jadi satu. Seakan-akan mereka pemilik kitab. No, orang Islam sekarang sudah cerdas. Jadi misionaris, kalau bisa jangan lagi di Indonesia menyiarkan agama kalian itu. Nggak akan laku. Karena saya akan mengupas bersama tim saya siapa Kristen ini. Hah? Kalian mencoba menggunakan istilah Al-Quran. Nanti tuh ujung-ujungnya kamu gabungkan lagi Al-Quran, terjemahan Al-Quran paling bawah. Perjanjian baru di tengah, yang di atas perjanjian lama. Itulah yang dikatakan Al-Quran, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang kafir. Mereka membantu setan untuk menyesatkan manusia untuk durhaka kepada Tuhannya. Dan mereka tidak akan henti-hentinya untuk menyesatkan. Apa hubungannya coba? Coba kita suruh lagi. Ini untuk kesekian kalinya. Silakan Ibu Rasmi buktikan kalau ada hubungannya secara akurat. Hubungan kitabnya Yahudi dengan agama orang Roma Vatikan. Silakan. Dengan Roma atau dengan Israel ini? Orang Israel kan punya kitab. Apa hubungannya dengan Vatikan Roma, dengan kitabnya Yahudi? Karena Kristen pertama kali itu Roma Katolik mengambil terjemahan kitabnya Yahudi. Apa legalitasnya? Apa hubungannya? Secara politika, secara ekonomika, secara keturunankah? Apakah? Apa? Bisu. No comment. Tripping saja kalau gitu. Bukan, itu tadi saya katakan hubungannya ya dari Yesus, dari Tuhan Yesus itu sendiri. Itu hubungannya. Yesus mengatakan tidak ada lain dari itu. Hubungannya dari Tuhan Yesus sendiri. Enggak ada. Berarti sudah selesai, tamat berarti. Kalau dari Yesus, karena Yesus tidak mengajarkan Taurat kepada Roma Yunani. Yesus ketika ada di bumi, Yesus konsentrasi kepada Bani Israel. Ada seorang wanita Samaria datang kepadanya di Matius 15. Bukan mengaku, minta tolong. Tetapi apa kedudukan tertinggi yang diberikan oleh Yesus kepada wanita Samaria tersebut? Gug, anjing, kata Yesus. Ada. Ini finalnya nih. Untuk nyebrang antara kitabnya Yahudi dengan kitabnya Kristen, ada sungai. Ada sungai yang memisahkan, ada jurang. Harus ada jembatan nyebrang supaya ada hubungannya. Nah, kita cari jembatannya siapa?
Kita naikkan ya bantuan untuk saudara Rasmi. Kasihan saya lihat. Sudah mulai Oke, gemetar. bentar, Bang Juma, itu aku mau nyangga yang Anda katakan tadi tentang perempuan Kanaan. Ya, dan Yesus mengatakan perempuan Kanaan itu ada guk-guk. Coba dulu baca lanjutannya. Ya, Iya, apa iya. kata perempuan Kanaan itu? Kelanjutan Betul. dari ayat itu, gitu. Ya, kelanjutan dari ayat itu, Yesus mengabulkan permintaan dari perempuan Kanaan karena perempuan Kanaan itu menyembah Yesus. Itu jadi Mana ada? ada kita buka ayatnya, Silakan. Kita buka ayatnya dulu. Silakan. Kata proskoneo itu merendahkan diri dengan lutut menyentuh sampai ke lantai. Artinya dia bersujud memohon, menghormat kepada Yesus. Apa kata wanita itu, Bu Rasmi? Benar Tuan. Tetapi bukankah anjing atau diakui, bukankah anjing makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, yes, betul. Gitu, betul. Tepuk tangan kata Yesus. Betul ibu, besar imanmu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Jadi apa? Jadi domba atau jadi asu? Jadi asu. Kejam itu Bu, kejam. Jadi silakan bikin jembatannya di mana? Antara Kristen dengan Yahudi, penghubungnya itu di mana? Sudahlah Oke, tadi kan silakan. Jadi kan kita tadi sudah baca. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Benar. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Gitu. Jadi kenapa Bang Juma sakit hati jika perempuan Kanaan ini mengatakan tetapi anjing itu memakan remah-remah dari meja tuannya. Kenapa Bang Juma sakit hati dengan perkataan kami sendiri, orang Kristen melakukan hal yang sedemikian rupa? Nah, sekarang wanita itu mengakui nggak kalau dia anjing? Kami juga mengakui lebih-lebih dari anjing kami, asalkan kami dinaikkan ke surga. Ya, udah selesai begitu berarti. ya. Berarti tidak mungkin anjing satu kawanan dengan domba. Makasih Bu Rasmi. Kita naikkan yang menguasai materi. Jadi saudara kita ini sudah mengakui kalau dia adalah anjing. Yang penting dia ke surga. Tolong ya naik yang non muslim ya teman-teman. Untuk menemani teman kita Bu Rasmi yang sudah mengaku anjing. Berat memang berat. Dulu Kristen itu bagus, belum ada Bang Suma dan teman-teman. Wah, mantap kali mereka mengajarkan. Oke, kasih dalam nama. Dulu itu zaman bahla, sekarang nggak bisa. Halo saudara anak Medan. Ya, saudara anak Medan, apakah sepakat dengan Bu Rasmi yang mengatakan Kristen itu selevel bahkan lebih rendah dari anjing? Kok bisa? Ya, karena Yesus mengatakan orang Kanaan, wanita Samaria ini dengan gelar anjing, dan wanita itu juga mengiyakan, mereka jabat tangan setuju. Siapa yang setuju? Yesus dengan wanita yang anaknya ingin disembuhkan di Matius 15. Itu kan iman ibu itu yang menyelamatkan anaknya, Dinda. Kok jadi anggapannya? Betul. Dan rela disebut anjing demi untuk kesembuhan anaknya, betul? Betul. Berarti dia menerima ketika Yesus mengatakan dia anjing. Ya, karena dia menyatakan dengan iman supaya Oke, maka
keanjingannya dia di ACC oleh Yesus. Betul? Bukan masalah itunya Bang Juma. Mulai Makanya ini belum cuci muka kayaknya ini. Itu Bang Juma, itu berbeda arti keanjingan dengan anjing yang memakan dari meja tuannya. Anjing yang memakan dari meja tuannya itu artinya anjing yang setia. Itu anjing yang setia. Dengar Ibu. Wanita itu tidak datang untuk diajari Injil. Wanita itu tidak datang minta petunjuk untuk mendapatkan hidup kekal, enggak. Dia datang minta anaknya disembuhkan. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada asu. Wanita itu menolak enggak dibilang asu? Enggak. Benar Tuan. Di situ kata kurios, jadi Tuhan bukan Tuhan, bukan Tuhan. Bang Juma, karena Sabar. dia menguji iman ibu itu. Iya, dan Yesus mengaminkan, bukan? Imannya gitu loh. Besar imannya karena percaya kepada uraian Yesus bahwa Yesus diutus hanya untuk domba, bukan untuk asu. Iman ibu itu yes, tidak seperti Paulus. Yesus untuk Bani Israel, tapi dijual kepada Roma bahwa Yesus juga untuk kalian. No. Makanya Yesus mengatakan imanmu besar ibu. Jadilah seperti apa yang engkau inginkan. Apa yang diinginkan? Betul. Apa yang diinginkan ibu itu? Apa yang diinginkan ibu itu? Kesembuhan anaknya. Sembuh nggak? Sembuh. Selesai perkara. Jadi pengikut nggak? Jadi pengikut nggak wanita itu? Pengikut siapa? Yesus. Ya jelas. Mana dalilnya jadi pengikut? Mana Di situ sudah dalilnya? dicatat menyembah. Baca. Perempuan itu mendekat. Ya, perempuan itu Bukan mendekat dan menyembah seperti kalian, bukan menyembah Menyembah. seperti kalian. Tidak. Puskone itu artinya menghormat, Kamu itu nggak paham isi Alkitab. menghormat. Dinda. Wanita itu menghormat. Kamu paham isi Alkitab. Jangan. Sekarang begini. sendiri. Sekarang begini. Nah. Apakah Yesus mengiyakan wanita itu sebagai anjing? Itu katanya begitu untuk Nah, itu katanya begitu. Itu katanya begitu. Iya, Dinda. Nah, inilah kalian. Kenapa seperti itu? Karena Membantah dalil. Dinda nggak nyampe. Kalian bantah Masalah bahasa dalil kita sendiri. Kalian bantah dalil Anda sendiri. Yang disebut domba Ya, itu hanya Bani Israel. Masalahnya ilmu Yeremia 50 nomor 20 nomor 17 yang disebut Oke, domba itu hanya Bani Yakub. Sekarang Bang Juma aku tanya dulu. Ya. Seberapa besar jauh perbedaan antara anjing yang memakan remah-remah dari meja tuannya dengan memikul salib? Seberapa jauh perbedaannya? Orang yang mikul salib itu orang yang dikutuk Elohim. Gak ada hubungannya. Itu ajaran kalian itu. Ajaran Quranion. Ajaran Abu Dasorah. Tidak ada orang Yahudi mengajarkan. Nabi mana yang mengajarkan pikul salib? Nabi mana? Itu hanya ada di Roma, Vatikan. Oke, Makanya- gini, aku artikan dulu memikul salib ya Bang Juma. Apalagi ini? Terkadang memikul salib ini bukan Bu, dalam persepsi Yesus disalib definisikan ya. dulu Ini salib. bentar. Ini dalam artian kami umat Kristen dalam memikul salib ya. Terkadang kita manusia ini memikul salib di dunia ini, memikul penderitaan kita di dunia ini, terkadang melebihi dari anjing yang memakan remah-remah. Oh, dari bagus. meja Nah, tuan. itu tengoklah, Ya. tengoklah. 2 kali diakui, tengoklah 2 kali diakui. Lebih hina dari anjing katanya. Udah ya. Sekarang kita kembali kepada tema. Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan orang Kristen? Hubungannya itu di mana? Apa kaitannya? Kitab Tanakh, PL itu terjemahan kitabnya Yahudi yang kalian ambil. Apa hubungannya coba? Hubungannya antara agama Kristen dengan kitabnya orang Yahudi itu apa? Perjanjian lama itu dikatakan sebelum Yesus datang ke dunia. Ya, apa hubungannya kitab itu dengan Yesus Kristen? datang ke dunia? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan agama Kristen?
Apa hubungannya? Yang tema itu apa kaitannya perjanjian lama dengan Kristen? Ya, Perjanjian lama itu sebelum Yesus datang ke dunia. Perjanjian baru sesudah Yesus datang ke dunia. nah saya tidak bertanya apa itu PL, kapan turunnya, kapan diwahyukan. Saya tidak tanya itu. Saya tanya, apa hubungannya antara itu Kristen? hubungannya. Apa? Hubungannya apa? Nah itu. Perjanjian lama, perjanjian baru itu berkaitan karena menceritakan tentang Yesus. Hubungannya. Ulangan 33 nomor 4. Hukumku yang datang kepada Musa adalah milik hak kepunyaan Bani Yakub. Ulangan berapa tadi Dinda? 334. Nah inilah susahnya kalau 33 cuma mengklaim ayat 4. kitabnya orang. Itu saya heran, kamu kok pandai-pandai pula mengartikan isi Alkitab gitu loh. Menangis Kristen se-Indonesia ku buat. Menangis. Menangis. Tidak Ulangan akan berapa ada tadi? yang pernah bisa menjawab saya. Ulangan Akan berapa? pernah. 33. Ulangan 33 nomor 4. Pendeta Bangkokan yang 2 jam lagi mau meninggal pun tak akan pernah bisa membantah saya. Tidak Ini bisa apa, kemudian Dinda? membuktikan. Musa telah Coba. memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Maksudnya Nah, gimana? milik siapa? Hukum Taurat milik siapa? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita manusia. Nenek lu kiper. Inilah sibilisis. Serigala. Kamu ini nggak ngerti Inilah Alkitab, serigala. Alkitab. Serigala. Baca. Milik kita terus. Aduh Dinda. Milik kita terus. Baca lagi 2 kata terakhirnya. Milik Yang kita. mana? Coba baca. Ini Kamu hafal. Pura-pura bingung. Serigala. Kristen itu serigala. Coba baca kalau kamu hafal. Kamu yang baca. Mana kamu tetap Ketawa pahit teman-teman. Ketawa pahit. Oh, mencari Google. Ketawa pahit. Oke, saya baca. Saudara-saudaraku Saya baca. Kristen, tengoklah ini. Nah, baca. Saya baca. Baca. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Terus Jemaat Yakub. Apa itu jemaat Yakub? Umatnya Nabi Yakub, kaumnya. Bani Yakub. Kalian Bani Yakub. kami sudah dipersatukan menjadi Enggak ada ancur minan. Enggak bisa teman-teman. Enggak bisa. Tidak bisa. Kamu Tidak paham bisa. kita Tidak masalah ada paham-paham. Bibelnya, kitabnya orang kok mengatakan suatu milik kepunyaan jemaat Yakub. Kalian jemaat siapa? Jemaat Paulus. Kalian itu jemaat. apa hubungannya perjanjian lama perjanjian baru ini kok jadi Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan Kristen? Nah, terus apa hubungannya dengan ini Ulangan 33 ayat 4 ini apa hubungannya? Kitabnya orang Yahudi itu milik kepunyaan Yakub, keturunan Yakub, Ben Yakub, jemaat Yakub. Itu hukum Taurat bukan kitab, hukum Taurat. Hukum yang datang kepada Musa. Bentar, saya bacakan. Hukum yang datang kepada Musa. 33 ayat 4 Musa telah memberitakan hukum Taurat kepada hukum Taurat. Hukum Taurat. Hukum Bukan Taurat kitab. kan? Tadi tidak bilang kita. Kalau hukum Taurat itu berarti kitab Taurat, Cak Ayu. Beda Cak Ayu, hukum Taurat itu beda. Taurat itu, saudara, Taurat itu hukum. Sebenarnya tidak ada kata hukum di situ karena Taurat itu sendiri artinya hukum. Hukum Taurat itu Dinda, itu Mama, inilah susahnya kan? Susah bagaimana Anda bisa memelintir supaya orang bisa kalian tipu. Makanya Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat nipu Dinda. yang datang nyamar domba tapi mereka adalah serigala buas. Ini dia. Ini serigala. Hanya milik kepunyaan jemaat Yakub, mereka bukan jemaat Yakub. Coba. Tengoklah serigala ini. Makanya Yesus mengajarkan Bani Israel waspada kepada serigala yang datang kepadamu nyamar domba. Apa tanda-tanda serigala? Memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bernubuat pakai namaku. Itulah Kristen. Serigala berbulu linggis. Jadi kamu udah tahu Dinda. Itu dia. Dinda. Kemudian kalau kamu Anda belum udah tahu isi Alkitab. kalau Anda belum sehat, masih mau juga menipu,
Anda baca Mazmur 147. Kamu ngerti Mazmur inisial kitab? Mazmur 147. Bentar. Kalau Anda bicara sendiri, tak boleh saya bertanya. kalau Anda bicara sendiri, mending Anda ke rumah sakit jiwa. Saudara, coba Anda baca. Coba Anda baca Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20. Anda baca. Anda baca. Oke, nanti gantian ya. Baca. Ya, Silakan. nanti gantian ya. Silakan. Selamat Iya, temanya. Gantian ya. Iya, yang penting temanya ini kau bertanya 1 juta Iya, pertanyaan pun. ayo, Nggak gantian apa-apa. kita bertanyanya. Silakan. Ya. Silakan kau baca. Berapa? Mazmur 147 nomor 19 dan 20. Ini teman Kristen jangan emosi ya. Yang dibawa teman Kristen jangan emosi. Mazmur Lembutkan hati kalian, lembutkan hati kalian. Saya mengajarkan kebenaran. Ini Iya. penginjilan yang lurus. Apa? Nah, cobalah, pikun juga orang ini. Udah 3 kali ku bilang. Mazmur nggak jelas. 147 nomor 19 dan nomor 20. Oke. Tanya lagi. Kalau tanya lagi kelempar asbak. Baca kan? Bacalah. Oke, tenang, betul bacakan. Ia memberikan Iya, firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Jadi Terus diberikan gimana? hukum-hukum itu diberikan kepada Bani Israel. Betul. Tidak diberikan kepada bangsa lain. Anda bangsa Israel. Iya, Anda bangsa Israel. kami sudah dicangkokkan ke buat Israel. Oh, jadi cangkok. Hei, dicangkok. Hei. Dinda, kamu nggak ya gitu. Coba dengar Kristen-Kristen yang masih awam yang ada di Indonesia. Ya. Dengarkan saudara kita ini anak Medan, dia mengatakan dia ini adalah orang yang dicangkok. Dicangkok. Ya. Dicangkok kayak pohon mangga. Pohon anggur. Ini. Nih, tengoklah teman-teman. Jadi jangan mau tertipu ya anak-anak saya dari Makanya misionaris-misionaris kita ini. nggak paham Mereka gitu lah. tidak ada hubungannya dengan Yudaism. Mereka tak ada hubungannya dengan kitab Tanak ini. Gak ada hubungannya dengan mereka ini. Ini milik kepunyaan Bani Yakub, bukan punya mereka. Mereka sengaja tempel di kitab mereka seperti ini untuk dipakai menipu lawan. Oh, ditempel seakan-akan mereka itu satu. Bukan. Yahudi, Kristen itu 2 agama yang berbeda seperti langit dan bumi. Kitabnya Yahudi yang mereka ambil, mereka tempel satu dengan kitabnya Roma itu supaya bisa menipu orang. Tidak ada hubungannya. Coba lihat, dia hanya mengatakan dicangkok katanya. Apa? Pohon. Jadi saatnya kalian orang Kristen itu pintar dari sekarang. Jangan mau dikumpulkan di satu gedung minta perpuluhan. Tanya ke pendeta. Dinda. Pak, apa hubungannya boleh saya menjelaskan? agama kita ini dengan Dinda, boleh saya kitabnya orang Yahudi? Gak ada yang bisa jawab. Kecuali dicangkok. Kalau Boleh yang di saya atas, menjelaskan? kalau rasmi mengakui lebih anjing dari anjing, kalau yang di bawah dia dicangkok. Gimana kamu paham nggak dengan penjelasan orang, Dinda? Iya, silakan Anda ngomong. Oke, Silakan. dengar. Nah, bagaimana itu dicangkok itu gimana maksudnya? Oke, dengar ya. Jangan ribut, diam. Oke, buka Galatia 3 ayat 29. Baca. Malu. Saya Malu. tanya hubungannya Malu kitabnya atau Yahudi gimana? lari ke Galatia. Ya, malu atau gimana? Galatia teman-teman. Malu atau Yang diam? saya tanya, Baca, ayo, malu. yang saya tanya, apa hubungannya Baca. kitabnya Ayo, Yahudi baca. dengan Kristen? Baca Galatia. Tapi kamu bilang kami tidak bangsa Israel. Coba baca Galatia 3 ayat 29. Malu? Ayo. Udah dibilang. Kamu mau baca apa? Kamu baca apa? Silakan kau baca. Silakan. Saya kasih kesempatan. Diam ya. Iya. Galatia 3 ayat 29. Dan jika Iya. kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Keturunan Abraham. Abraham itu bangsa apa, Dinda? Ku tanya dulu.
Enggak, saya tanya dulu bangsa Abraham itu bangsa apa? Abraham itu Mesopotamia. Dia bukan Yahudi, dia bukan Israel, dia bukan Yehuda, dia bukan Astaga, Dinda. Ruben, Dari dia mana bukan Anda Farisi. percaya begitu, Dinda? Abraham itu kok pikir orang Yahudi? Bangsa Dengar. Israel ya Dinda. Bangsa Israel itu cucunya. Aduh, Dinda Hah? gimana? Abraham kamu? bangsa Israel. Saudara, saudara, kamu, Dinda. aku mau tanya. Paham. Itu tadi Ya. Paulus berbohong atau tidak? Yang mana? Yang tadi yang dia katakan bahwa Kristen itu adalah keturunan Abraham, dia itu berbohong atau tidak? Tidak. Kalian benar keturunan Abraham? Benar. Sesuai isi Alkitab benar. Iya, itu justru saya tanya. Kalian itu, Abraham itu punya 2 anak, Ishak, Ismail. Kamu dari keturunan yang mana? Gimana? Mana? Mana? Keturunan Ishak. Dari Ishak ini punya anak nama Yakub. Kamu dari anaknya yang ke-12 ini yang mana? Nama kakekmu siapa? Nama kakek di mana ada nama kakek di situ? Loh, Yakub punya 12 anak. Kamu dari keturunan yang mana dari 12 anaknya ini? Yang kita tanyakan kan, kamu bilang tadi kami ini bukan bangsa Israel. Gimana? Iya, memang bukan. Memang bukan. Kamu sendiri tadi mengatakan Oke. dicangkok. Dengar. Roma 11 ayat 24. Roma Bentar. lagi. Buka Roma 11 ayat 24. Giliran saya. Dengarkan. Paulus Giliran saya mengaku, dari tadi kamu udah ngomong kok. Gantian saya menanggapi. Paulus mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Jedar. Oke, kita baca Roma 11 ayat 24. Jedar. Tenang. Saya baca Jedar. tenang. Saya baca dulu Roma 11 ayat 24. Jedar. Makanya Oh, dengar kalian enggak? mengaku apa? Gantian dulu Anak ngomongnya. keturunan Abraham hasil Gantian. cangkokan. Iya gantian. Betul hasil cangkokan. Betul. Diam tenang. Ya, saya ulang lagi. Apakah Diam Paulus dulu, diutus saya untuk jelaskan. non-Yahudi? Dinda, Apa- diam dulu baru saya Apakah jelaskan. Paulus diutus untuk non-Yahudi? Diam dulu baru saya jelaskan. Biar kamu Apakah paham. Paulus diutus untuk non-Yahudi? Cayu. Kasihan, Diam dulu baru saya jelaskan. Tenang. Ya, silakan. Bukan Roma 11 ayat 24. Silakan. Roma 11 ayat 24. Silakan. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun. Saya tanya samamu. Surat Paulus Roma ini ditulis oleh Paulus untuk siapa? Udah ngerti Cahayu? Astaga, Cahayu kita ini lagi pening dia, nggak ngerti dia. Surat Roma ini ditulis oleh Paulus untuk siapa? Sekarang kita ceritakan mencangkokkan tadi. Cahayu. Makanya kamu nggak ngerti, Dinda. Aduh, Masya Allah. Apa hubungannya coba? Antara kitab Roma itu, surat Roma itu ditulis untuk Bukan orang-orang menanyakan. yang ada di Roma. Itu untuk Bukan bangsa untuk Anda. Israel. Apakah kamu bangsa Israel? Iya, saya bilang. Gimana? Dah. Bangsa Israel. Tulisan Paulus yang kamu baca di Roma itu tulisan kepada orang-orang yang ada di Roma, bukan kepada ente yang ada di Indonesia. Aduh. Astaga, itulah Dinda pemahaman tidak pasti. Coba kamu baca Roma 1. Oke. Silakan. Roma Kepada 1 siapa Kepada siapa kemudian kitab Roma itu dituliskan? Roma berapa? Roma 1. Roma 1 nomor 7. Nah, Cahayu, jangan ketawa dulu Cahayu, nanti kesurupan. Allahu Akbar. Kalian menderita. Baca Roma 1 nomor 7. Silakan.
Kitab Roma Sekali-sekali ditulis Dinda lah yang bacanya, masa Abang Dang baca terus? supaya kamu belajar Bibelmu sendiri. Supaya kamu paham juga Supaya Alkitab. kamu enggak, aku yang Coba nunjukkan, aku dibaca. pula yang aku ajarkan. Aku yang Kalau kamu nunjukin. yang baca, biar kamu Aku paham. yang Orang baca, nunjukkan, kamu saya juga yang dengarkan. harus Coba kemudian membacakan. Hei, Iya. jangan kok ini, sekali malu-malu. Nggak usah Coba malu, kamu nggak usah. bacakan biar kamu paham gitu loh. Nanti Kamu kan baca saya lah. bacakan kamu nggak paham, hanya mendengarkan, rupanya nggak paham. Kepada rupanya kamu paham. dengar. Hah? Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, Terus? yang dipanggil kemudian untuk dijadikan sebagai orang-orang kudus. Terus? Siapa yang dipanggil? Orang di mana? Di sini orang di Roma, terus? Orang di Roma. Ya terus? Berarti ada lanjutannya, ada lanjutannya. berarti kasih karunia menyertai kamu. Kamu siapa? Damai sejahtera kepadamu dari Tuhan. Untuk siapa? Untuk Roma. Kamu dicangkok dari mana? Sudah jelas-jelas di situ tertulis kepada Astaga. kamu sekalian yang tinggal, yang tinggal di Roma. Makanya kau dicangkok karena kau bukan orang Roma. Astaga. Jadi kitab Roma itu untuk jemaat-jemaat yang ada di Roma, bukan yang ada di Indonesia. Inilah Kristen. Kenapa kalian membabi buta? Karena di situ ada perpuluhan. Semakin banyak orang kalian murtadkan, semakin banyak bayar perpuluhan, semakin kaya kalian. Boleh saya bertanya? Silakan. Bukan itu masuk kamu? Perpuluhan itu kan bisnis. Itu kan untuk suku Lewi. Tidak ada suku lain. Yang saya Tidak tanya, ada suku lain yang itu diperintahkan yang kamu tahu kemudian. apa? Hah? Dinda, saya tanya yang Perpu- perpuluhan itu perpuluhan, apa? perpuluhan itu persembahan ke 11 suku Israel, suku Yakub, anak-anak Yakub kepada satu orang suku pemimpin imam mereka, yaitu suku Lewi. Kak Ayu, bukan itu Kak Ayu. Hmm? Kamu bahas perpuluhan tapi kamu gak ngerti apa perpuluhan. Buka Dinda, Meleakhi 3:10 Dinda. Buka. Ya, silakan. Biar kamu Silakan Anda baca. Silakan. Silakan Anda Bukan baca. dulu, bukan Enggak, mengerti, bukan Anda yang dulu. baca. Silakan. Masa saya terus yang membaca? Tadi saya membaca, Anda lagi. Oke. Tapi pahami ya, jangan Ya. jangan lari ya. Enggak dong, Bawalah Bang. Meleakhi 3:10. Oke, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan. Ini ke rumah siapa? Ditanyakan. Bait Allah, bait suci milik Yahudi, bukan Iya, gereja. Kepada siapa? Kepada siapa? Kepada imam-imam suku Lewi, Cak Ayu. Cak Ayu dengar dulu. Silakan. Kalau di Indonesia kepada siapa? Enggak ada suku Lewi di Indonesia. Karena Wah, karena ingat, astaga. yang disebut Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan itu kepada pendeta yang ada di tempat di gereja. pendeta di mana tertulis? Di mana Dengar tertulis? dulu Cak Ayu. Di mana tertulis? Cak Ayu dengar dulu, dengar. Di dengar, mana dengar. tertulis ada pendeta di Diam situ? dulu. Pendeta Diam, dicangkok diam dulu. juga ini. Diam dulu Cak Ayu, diam dulu. Saya bacakan. Diam dulu Cak Ayu, biar saya bacakan. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke rumah pembendaharaan supaya ada persediaan makan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap juga langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisi hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Ngerti Cak Ayu? Ya, mana hubungannya dengan Kristen Apa itu perpuluhan? Apa hubungannya dengan Kristen? Perpuluhan itu supaya ada makanan pembendaraan di rumah Tuhan, yaitu yang melayani kami siapa? Pendeta. Cayu. Ku tanya dulu samamu. Ku tanya dulu samamu. Mana kamu mau paham Cayu? Hukum perpuluhan itu pertama kali muncul di Roma atau di Bani Israel? Di Roma. Kenapa Cayu? Udahlah, hancurlah Kristen kalau begini, hancur. Masolang generasi.
Makanya saya bilang kamu nggak paham, Cayu. Perpuluhan itu persembahan Bani Israel kepada satu suku, ya namanya suku Lewi. Hanya mereka yang punya hak untuk menerima persembahan itu. Ulangan 18 nomor 21. Ingat, Yang baca, kamu nggak Ingat. paham. Harus kamu yang baca sendiri baru kamu paham. ingat Gitu ya loh. Dek, ingat ya Dek. Ya, Tidak ada hukum perpuluhan itu diberikan kepada orang Kristen. Dan ingat, Jadi Kata di Alkitab Paulus. ini apa? Bentar, Kata- di rumah pendaraan itu gimana? Maksudnya gimana? hei, Nah, orang Yahudi itu punya rumah bait suci, ada kemah pertemuan, kemah kudus. Tidak boleh orang pemakan babi. Indonesia, Dinda. Hei, blow on. Di Indonesia ini. Abang udah ini, yang abang mau- udah. Udah Abang kamu, udah. saya turunkan karena Anda tidak punya ilmu, cuman modal bantas saja. Jadi, saudara-saudara, saya jelaskan kepada saudara, yang disebut perpuluhan itu adalah hukum pembagian harta yang diberikan kepada suku Lewi, tidak diberikan kepada suku lain. Dan kalau orang Kristen masih juga merampok perpuluhan, konsep perpuluhan ini ke gereja, itu sudah menyalahi ajaran Paulus. Karena Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21 dan Galatia 5 nomor 4, kalau kamu mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya, kalau kamu masih pakai sistem perpuluhan untuk Lewi ke gereja, berarti percuma Yesus itu mampus, karena kamu masih memakai hukum Taurat. Kembali kepada tema tadi, saudara anak Medan itu kita rubah namanya menjadi anak cangkok. Nanti kalau dia muncul di komen manapun, panggil dia anak cangkok. Karena dia bukan Bani Abraham, tapi dia ngaku Bani Abraham. Penipu, dia serigala berbulu jangkrik. Ya, Selamat siang Adinda Juma. muncul lagi. Ayo, Itu tadi sudah kita 1 jam. diskusi santai aja. 1 jam sudah tidak ada dua Kristen ini yang bisa membuktikan legalitas validasi kitabnya orang Yahudi digunakan oleh orang Kristen. Jangan Kristen deh, karena itu terlalu meluas. Oleh Katolik Kristen pertama kali sebelum ada turunan-turunan Kristen yang lain. Silakan. Oke, jadi tadi aku dengar Adinda Juma bertanya, kitab Roma itu untuk siapa, ya kan? Ya iya kan, saya sudah baca dalilnya. Buku Roma itu diperuntukkan untuk jemaat yang ada di Roma. Roma 1 nomor 7. Bah, parah kamu. Ayo, silakan. Tapi kalau Roma Anda katakan itu untuk kalian, dari tamu lah itu. Silakan kamu makan itu biskuit Roma. Yang kita bahas ini kitabnya Yahudi, kitab Tanakh. Apa hubungannya dengan Romawi? Silakan. Jadi, oke, bagaimana dengan Quran Surah Ibrahim ayat 4? Kami tidak mengutus seorang rasul melainkan bahasa kaumnya. Tidak ada hubungannya dengan Bani itu. Quraisy, kau bani apa? Kau bani apa? Kamu ke gereja, cebok air 1 sendok. Ular macam apa dia itu, teman-teman? Shalom Bang Juma. Halo saudara, sahabatnya Edis. Gimana? Shalom Abang. Anda Sehat, bisa Abang. sehat? Silakan saudara, Anda bantu kami umat Islam ini menemukan Iya, titik Bang. temu antara kitabnya orang Yahudi dengan Kristen itu di mana titik Bang. temunya? Silakan. Mame tidak nanti untuk Silakan. Ya, saya mau nanya Bang, Yesus itu orang mana sih? Yesus yang mana dulu? Karena ada 2 Yesus. Yang mana yang Anda tanyakan? Iya, Yesus orang mana? Orang Yehuda
Yehuda kan Israel, Enggak. Bang. Tunggu dulu saudara. Anda bertanya Yesus yang mana? Karena Yesus itu ada dua minimal. Paulus sendiri mengatakan di 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Sekarang yang Anda tanya Yesus yang mana ini? Kalau Yesus manusia, nabi, rasul, itu adalah Bani Israel, anaknya Maria. Tapi kalau Kristus Yesus yang datang di padang gurun, kita nggak tahu dia kebangsaan apa karena dia makhluk roh. Kita nggak tahu kalau Yesus yang itu, Bukan karena dia datang apakah di padang gurun, Bang. Yang Loh. tinggal di padang gurun, bukan yang datang, yang tinggal. yang datang kepada Paulus itu loh, yang berupa cahaya. Yang tinggal di padang gurun siapa, Bang? Yang datang ketika Paulus Bukan yang ke tinggal. Itu kan, gurun. Bang, menghampiri, Bang. Iya, yang datang Iya, ke padang itu gurun, kan, yang itu kan datang di menghampiri, padang bukan gurun. tinggal. Yang datang ke padang gurun itu beda dengan anak Maria. Jadi tidak perlu, gak ada hubungannya dengan tema ini. Nanti kamu ketahuan lagi nanti Kristus palsu. Ini yang kita tinggal di padang bahas. gurun siapa, Bang? Anda turun kalau Anda tidak mau mengikuti tema. Ini kitab Tanak, Ya, saya mau kitab nanya. Tanaknya Yahudi. Apa Saya mau hubungannya dengan Kristen? Kok pakai nanya? Anda diminta di atas ke sini untuk menjelaskan hubungan Iya. kitab Tanak dengan Kristen adalah. Bang. Anda jelaskan, jangan Anda bertanya. Bang, Anda menjelaskan, jelaskan kepada kami. hubungan mana? Yehuda kan? Kristus itu ada dua, Cak Kongkong, ada dua minimal. Ada anak Maria dari keturunan Yehuda, ada makhluk roh yang datang kepada Paulus di padang gurun. Kita tidak tahu dia manusia atau apa. Kalau Paulus mengatakan dia bukan manusia, tuyul. Tolonglah jangan memperbodoh diri meskipun memang gitu. Abang katakan ini Paulus apa kaitan Eh, PL dengan saudara, Apa saudara, kaitannya dengar. PL? Iya, Dengar. ada kaitannya loh, Dengar. Pak. Dengar. Paulus mengatakan Yesus Kristus yang datang kepadanya bukan manusia. Lalu kau mau kaitkan kemana? Yehuda manusia, Naftali manusia, Benyamin manusia, Ruben manusia, Yusuf manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus ini bukan manusia. Jadi kamu mengatakan anak apa? Pertanyaan apa itu pertanyaanmu? Jelas-jelas yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ya bukan keturunan Abraham lah. Gak usah ke situ. Itu tema sudah Ya, dilalui. yang datang kepada Bang. Yang datang kepada yang datang Sekarang kepada Musa apa siapa? hubungannya? Apa hubungannya kitab Tanak ini dengan agama Katolik? Apa hubungannya? 83. Apa hubungannya coba? Ya ada lah. Kristen hubungannya dengan kitabnya Iya, Yahudi apa? hubungannya Yesus orang mana, Bang? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Enggak, Yesus orang yang datang mana? kepada Paulus itu bukan orang, tuyul. Ya bukan orang lah, Bang. Dia kan sudah naik. Pada saat itu kan dia udah naik. Terus ke kenapa surga. kau tanya orang Dia bukan apa? orang. Tuyul. Ya Kenapa kau ampun, tanya Bang. orang apa kalau Ini kau kan sendiri tahu dia temanya bukan orang? Apa kaitannya PL dan Iya, apa kaitan? Nah, itu yang kamu bahas. Jangan kau bawa Yesus. Apa yang kau bawa Yesus? Ya, PL itu kan kitab Yahudi, ya kan, Bang? Iya. Gitu dong. Iya. Terus Iya, Yesus orang Yahudi apa bukan? tadi katanya bukan orang. Orang ini gimana sih, teman-teman? Dia katakan Yesus bukan orang. Yang Sekarang dia sembah orang. Gimana ini orang ini? Yang datang Hei. kepada Paulus itu Yesus kan Saudara, udah bangkit, saudara. Bang. Aduh, Sudah. jangan kau bawa doktrin gerejamu di sini memuakkan ini. Itu ajaran pagan dan kau bawa dulu. Kita sedang tidak saya sedang tidak ingin membahas agama pagan. Saudara, saya tidak sedang ingin membahas pagan, dewa turun ke bumi jadi Krishna. Enggak, saya tidak mau bahas itu. Saya sedang membahas kitab ini. Hubungannya dengan agama Kristen yang dijual ke lorong-lorong itu, ke kampung-kampung sunyi Iya, ada untuk hubungannya. menjual Yesus Tentu ada apa? Nah, hubungannya. di mana? Itu yang kamu bahas. Itu yang kau bahas, Ya, silakan. hubungannya ada. Yesus orang mana? Yahudi kan?
Aduh. Yesus itu bukan Kristen Bang tuyul. Juma. Bang Juma, Yesus orang mana? Saya Orang tidak Yahudi, tanya kan? apa hubungannya kitabnya Yahudi dengan Yesus. Yang saya tanya apa hubungannya buku ini dengan Kristen. Yang saya tanya, Yesus itu orang mana? Itu loh dijawab. Yesus yang mana yang kamu tanya dulu? Yesus yang mana? Ya, Yesus yang kau ampun, tuhankan? Allah. Yesus yang kau tuhankan Bang atau yang Juma. mana? Udah kau Bang turun. Juma, pada Kamu saat idiot. Yesus berjumpa Paulus, Yesus kan Kamu telah di surga. idiot. Kamu idiot. Yesus Turunkan kemudian Paulus ke sini biar saya diskusi sama dia. Kamu idiot, kamu nggak ada ilmu. Halo Bang Juma. Halo, Sehat Bang Juma? sehat. Apa nih? Pembahasan apa hari ini kita? Itu temanya apa hubungannya Kristen dengan kitab Tanak? Kitab Tanak. Maksudnya? Kitabnya orang Yahudi, apa hubungannya dengan Kristen? Jelas ada lah. Iya, silakan. Anda jelaskan kepada kami biar kami paham. Silakan. Saya kasih waktu 4 jam. Silakan. 4 jam. Iya, supaya kami paham, supaya kami temukan di mana titik temunya antara kitab Tanak ini yang bahasa Ibrani ini dengan agama Kristen, agamanya orang Romawi. Silakan. Hubungannya apa? Hubungannya itu? Saudara, baca di surat kabar pedoman rakyat. Mungkin tertulis di situ. Iya. Mungkin tertulis di situ. Di koran dah. Iya, itu dia maksudnya di surat kabar. Coba. Tunggu Dinda, tunggu. Biar saya cari Dinda apa hubungannya. Iya. 2000 tahun menjadi Kristen. Tidak ada yang tahu apa hubungannya kitabnya Yahudi. Dengar Dinda. Kalau perjanjian lama itu sebagai landasan sejarah. Landasan pesawat. Dengar dulu Dinda. Ini Abang Da ini lagi menjelaskan. Abang Da itu lebih di atas daripada Dinda. Dinda di bawah. Dengar dulu. Silakan. Perjanjian lama itu sebagai landasan, yaitu itu sejarah, sebagai hukum, nubuatan, gitu loh. Sedangkan perjanjian baru itu sebagai penggenapannya. Penggenapan tadi dia menggenapi janji-janjinya dan memperbuatnya dalam perjanjian lama tadi, Dinda. Kata siapa itu kata siapa? Itu kata siapa? Kedatangan Yesus. Itu kata siapa? Itu kata siapa? Kamu kan nanya menurut saya, Dinda. Nah, sekarang yang Anda sampaikan itu referensinya di mana? Kan menurut saya gimana sih? Tak ada referensi. Tidak, menurut saya. Oke. Sudah 3, sudah 4 ya, teman-teman. Sudah 4 Kristen nih. Sudah 4 orang Kristen yang tersanggup kemudian menjelaskan kepada kita hubungannya antara kitabnya Yahudi dengan agama Kristen. Ternyata hanya pendapat pribadi. Terus tadi mengatakan bahwasanya kami adalah Israel yang dicangkok. Yang satu mengatakan ya kami memang ini adalah anjing, bahkan lebih rendah dari anjing. Kok bisa? Karena Yesus mengatakan di luar Yahudi yang percaya kepadanya pada saat itu disebutnya anjing, sesuai dengan Matius 15, 23, 24, 25, 26. Iman dari seorang ibu itu, Dinda. Ya, imannya ibu kan sudah mengatakan, iya betul, kami adalah anjing yang makan sampah. Dan Yesus mengatakan, imanmu betul. Betul. Makanya anaknya jadi sembuh. Sembuh. Karena iman ibu Sembuh. itu.
Ya, Seandainya ibu itu tidak mengaku, tidak menerima disebut anjing, sembuh nggak anaknya? kalau dia dilawan ya tidak lah. Ya tidak. Pintar. Bagaimana, bisa menjelaskan? Gimana? Bisa menjelaskan? Gimana? Hah? Bisa menjelaskan atau cuman segitu aja? Ya udah Dinda jelaskan, ya itulah intinya. Kesimpulannya itu ibu itu rela dia Bukan. menjadi, dengar. Ibu itu rela dia merendah demi keselamatan kesembuhan anaknya. Ya, mereka sepakat, betul. Ibu itu Makanya dan Yesus sepakat. dengar dulu. Makanya dia rela dikatakan anjing pun tidak apa-apa, yang penting anaknya sembuh. Dan Yesus mengatakan benar. Maksudnya? Benar Yesus gimana? mengatakan benar bahwa dia anjing. Perumpamaannya, Iya, perumpamaan. Iya, Dinda. perumpamaan Bukan- anjing. Iya. Bukan ibu itu yang anjing. Oke. Sekarang kembali, Tidak. apa hubungannya Oke. kitab ini dengan Kristen? Kita mana Cuman gitu perjanjian- doang. Iya. Cuman gitu doang. Cuman klaim sepihak. Dengar. Karena di perjanjian lama itu menceritakan sejarah, hukumnya, nubuatannya. Iya tahu, saya juga tahu, saya Perjanjian baca, baru. saya baca kok, saya baca Iya, kok, kan saya menurut baca. saya, tahu. Dinda, perjanjian Oke, lamanya menurut itu Anda. penggenapannya, termasuklah Yesus datang ke dunia. Oke. Semuanya penggenapinya gitu loh. Oke, berarti itu saja, nggak ada yang lain. Kalau menurut saya itu aja tentang Oke. perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, berarti nggak ada kemudian hubungannya. Kita naikkan yang lain ya, saudara ya, yang mungkin lebih paham. Kita turunkan dulu Ibu Rasmi, karena Bu Rasmi sudah dari tadi bertelur. Tidak keluar Udah ada telurnya. telurnya. The best. Nah, ini kayaknya pendeta ini kayaknya. Pendeta Curut. Halo, Halo. pagi Pendeta Bang Suma. Curut. Iya. Cewek itu. Iya Bang. Kalau cewek apa? Kalau pendeta panggilan ceweknya Pinditi, bukan? Saya bukan pendeta kok Bang. Saya Oh, sering sorry, nonton sorry. live-nya Bang Suma kok. Oh, sorry. Tadi kupikir pendeta, kalau lambang gini kayaknya ada pangkat. Iya. Namanya siapa, Bu? Nggak enak kali ku baca curut. Curut itu artinya kan ini kan, curut itu cerulit. Tukang Ya, potong enggak. rumput. Iya, bukan artinya curut itu kan cuma nama aja. Oh, Saya sering gitu. nonton live-nya Bang Suma aja, banyak apa maksudnya, banyak ilmu. Dari mana? Katolik, Protestan? Saya dulunya Kristen, terus sekarang pindah Katolik saya. Katolik. Oh. Iya, jadi Katolik Biasanya kalau- Katolik pindah ke Protestan, ini sekarang Protestan pindah ke Katolik. Iya, kan suami saya kan Katolik. Jadi kalau satu karena iman. Biar Iya, satu iya, iya. iman. Iya. Iya. Bagaimana dengan tema saya ini, Ibu? Apa hubungannya kitabnya orang Yahudi dengan orang Vatikan Romawi alias Katolik pertama kali? Saya itu sebagai iman Katolik cuma bacanya kitab yang saya punya aja ya, kitabnya Katolik ya. Kalau Kan saya Katolik juga mengambil kitabnya juga Perjanjian Lama katanya. ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Injil. Itu hubungannya apa, Ibu? Kitab Hubungan- Perjanjian Lama itu dengan Kristen apa hubungannya? Penggenapan. Kalau Perjanjian Lama itu kan seperti kisah-kisah Nabi ya, yang seperti Nabi Yesaya, ada Nabi Abraham. Itu kitabnya Injilnya yang Perjanjian Baru itu penggenapan dari Perjanjian Lama yang dikisahkan Yang mengatakan itu penggenapan dengan menggunakan Perjanjian Baru itu siapa, Bu? penggenapan karena maksudnya gimana Bang Suma? Kan kitabnya Yahudi itu untuk Yahudi doang, untuk Bani Israel. Yang Perjanjian Lama ini. Iya, itu kitabnya orang Yahudi dan tidak diperuntukkan, tidak diberikan kepada bangsa lain. Itu tertulis di dalam Mazmur 147, nomor 19, nomor 20. Sebenarnya nggak itu ada. pertama kalinya itu memang untuk bangsa Israel, tapi karena bangsa Israel terus berbuat dosa ya. Terus kemudian Injil itu diberlakukan untuk seluruh umat di dunia ini. Nah, itu tertulis di mana di dalam kitabnya Yahudi seperti itu? Kalau di kitab maksudnya ada tulisan itu untuk
Ya kalau untuk tulisan itu ya nggak ada sih Bang, cuma saya nggak tahu ya. Nah, Pokoknya berarti Katolik mengambil kitabnya orang secara ilegal. ya saya ini kan orang Katolik, tapi itu kan saya tuh kan tidak terlalu mendalami agama gitu loh Bang Suma. Saya kan Bagus. cuma maksudnya bukan saya ikut-ikutan ya. Bukan saya ikut-ikutan, tapi saya mau belajar. Ya. Oh, ini Sekarang- Islam bagusnya yang ini. Oh, ini Katolik bagusnya yang ini. Saya tuh jadi orang di sini toleransi Bang Suma, nggak pernah jelek-jelekan Iya. agama. Semua baik Iya. gitu lah. Iya. Semuanya baik Jadi menurut saya. tadi Ibu mengatakan Ya. bahwa perjanjian lama itu digenapi oleh perjanjian baru. Saya minta coba Ibu di dalam Ulangan 27 nomor 26, terkutuklah orang yang tidak menjalankan Taurat itu dengan perbuatan. Itu Ulangan digenapi berapa Bang Suma? Ulangan berapa? 27. Ulangan 27. Kita kan 26. sama-sama belajar ya Bang Suma ya. Iya, Ulangan 27 26. ayat 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Nah, sekarang yang menggenapi dengan kutuk itu siapa? Tidak menjalankan Taurat. Maksudnya gimana Bang Suma? Kan di situ nubuatannya terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Pertanyaan saya, siapa yang terkutuk ini karena tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan? Hukum Taurat ini yang itu ya, hukumnya dari Musa itu ya. Iya, kitabnya Yahudi, betul. Maksudnya seperti tidak makan babi gitu-gitu ya. Iya, hukum Taurat kan itu artinya seluruh hukum yang datang kepada Nabi Musa, itu hukum Taurat namanya. Oh. Nah, Kristen mengaku bagian dari sana, dan Ibu mengatakan bahwa Kristen itu perjanjian barunya adalah penggenapan. Oke. Kalau di Iya, situ dikatakan penggenapan, siapa yang menggenapi tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan, dan seluruh bangsa mengatakan mereka ini adalah orang yang dikutuk. Amin. Siapa Ya, itu, Bu? dengan ya kalau saya sepengetahuan saya itu dengan lahirnya Yesus itu kan udah maksudnya udah penggenapan dari yang diceritakan oleh nabi-nabi, nubuatnya nabi-nabi Yesaya gitu. Tapi kalau untuk menantang hukum Taurat sih enggak ya, sebenarnya ya enggak menantang hukum Taurat ya Bang Suma ya. Hukum Taurat salah satunya jangan engkau membuat patung. Ya sebenarnya kalau di iman Katolik itu membuat patung itu cuma untuk tanda aja. Perintahnya jangan membuat patung. Ya sebenarnya patung kan enggak untuk disembah. Kita untuk Walaupun bukan seperti untuk buku. disembah, perintahnya seperti jangan buku aja. Seperti jangan pendamping. jangan kau membuat patung yang menyerupai apapun. Itu kan perintah. Sebenarnya ya gini loh Bang, kalau misalnya kita berdoa, kita kan nggak pernah tahu rupanya, rupa Allah apa rupa siapapun kan kita nggak tahu lah. Itu tuh patung itu bukan untuk disembah, tapi untuk gambaran seperti foto gitu aja. Iya, Kita tapi perintahnya jangan membuat patung yang menyerupai apapun, baik di langit maupun di bumi. Kan itu perintahnya, Ibu. Iya, tapi bagi kami iman Katolik itu nggak untuk sembah kok, nggak untuk disembah, maksudnya nggak untuk disujud. Cuma seperti kita itu foto gitu loh, foto wajah Allah. Oh bukan, oh gambarannya tuh seperti ini, misalnya kayak Bunda Maria ya. Oh Bunda Maria tuh seperti ini, sebagai lambang aja, maksudnya sebagai teman. Perintahnya apa, Ibu? doa Perintahnya jangan membuat patung Ya, yang menyerupai apapun baik di langit atau di bumi. Itu perintah pertama. Perintah kedua, jangan kau menyembah kepada siapapun selain daripada aku, termasuk kepada patung yang kau buat itu. Kan perintahnya seperti itu, Ibu. Ya kalau seperti kan memang ada sih, kalau di iman kami itu ada patung, ada salib, ada Nah, itu bertentangan, itu sudah bertentangan. Makanya saya bertanya, apa hubungannya? kalung rosario. Itu sebenarnya itu bukan untuk bukan itu sih untuk disembah sih, sebagai lambang Iya. aja.
Ya, nanti sebagai kalau tanda suci. nanti kalau sudah kiamat ditanya ibu sama Tuhan, ya kenapa kau bikin patung? Itu bukan untuk disembah. Kan perintahku jangan bikin patung. Kenapa Sebab kamu kita buat? Sebab kita itu kan doa itu kan ya kita doa ya, tapi itu kan kita nggak pernah ngerti. Kan wajahnya Tuhan itu seperti apa. Lah mungkin itu kan dibuatkan bukan serupa dengan Tuhan, tapi pengingatan. Di sana tuh ada itu patung Bunda Maria di goa. Mengingatkan kita untuk berdoa gitu. Saya mau doa rosario gitu. Bukan untuk disembah sebenarnya, untuk mengingatkan kita untuk mau berdoa gitu loh. Bukan Jadi disembah sih. jadi buat apa patung itu? Ya buat ngingatin aja seperti kalau di masjid itu apa namanya yang besar itu loh di atas tuh namanya apa itu? Apa Nah, itu di itu kan atas? maksudnya seperti azan gitu-gitu kan mengingatkan aja gitu. Iya, itu azan, itu kepanggilan, berbeda. Kan ada perintahnya. Perintahnya kemudian berteriaklah, bersorai-sorai lah, kan ada perintahnya. Tapi kalau larangan bikin patung kan ada itu. Makanya saya Ya, katakan, bahwa kitabnya Yahudi itu hanya dijadikan sebagai simbol saja, sebagai pelengkap saja, tapi tidak diikuti isi dalamnya. Makanya muncul pertanyaan, apa hubungannya antara kitabnya orang Yahudi dengan Katolik? Hubungannya di mana? sebab saya akui sih kalau kalau saya itu ya orang-orang dari saya itu kan mungkin pendalaman Alkitabnya itu mungkin ya maksudnya ya bacaan aja gitu, nggak baca sungguh-sungguh kayak orang Muslim ya, mungkin ya orang Muslim kan mungkin belajar kitabnya ya. Kalau Jadi kami itu gini, memang baca jadi tapi gi- itu nggak kurang mendalami gitu loh, kurang jadi gini mendalami. Ibu. Makasih Bang Afida. Ini kan maksudnya gini. Ini kan kitab Yahudi milik orang Yahudi. Isinya penjabarannya untuk Yahudi. Diwahyukan kepada mereka untuk mereka jalankan. Tidak ada kitab itu diperuntukkan untuk bangsa lain. Terus kenapa tiba-tiba ada di dalam agama Katolik? Katolik ini apa hubungannya dengan kitabnya Yahudi? Anda mengatakan itu nubuat. Itu kan klaimnya saja orang-orang Katolik untuk melegalkan penggunaan terjemahan kitabnya orang. Tapi firman Tuhannya bahwa itu untuk orang Roma itu mana? Nggak ada kan? Saya sendiri cuma sebagai orang memang Katolik cuma nyakinin aja lah gitu, meyakini lah. Kalau secara logika memang kalau Tritunggal itu kan ya mungkin orang pada wah kok Tuhannya ada 3 gini-gini ya, tapi ya secara logika memang nggak bisa dijelaskan sih ya, Tuhan kok 3 kan semua ya pada mungkin orang-orang Muslim juga sering tanya gitu. Tapi kan kita percaya kalau Tuhan itu kan di atas cuma satu. Ya udah kita harus mengimani aja, yang penting berdoa, berbuat baik, berbuat amal gitu. Saya nggak mau memperdebatkan masalah agama sih sebenarnya. Cuma saya itu Oke. suka belajar Oke. dari Bang Suma gitu loh. Oke. Bang Suma itu Berarti kan jelas kalau itu apa namanya. baik Ibu, Sering kesimpulan nonton kita. live-nya. Makasih Ibu. Jadi kesimpulan sementara ya saudara Katolik termasuk Ibu dan teman-teman yang lain itu belum bisa memberikan penjelasan kepada kami apa legalitas validasinya dan siapa yang memvalidasi orang Kristen berhak menggunakan kitabnya Yahudi, di mana kitab Yahudi ini sendiri dituliskan di dalam Ulangan 33 nomor 4, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33, Mazmur 147 nomor 19 sampai nomor 20. Ini adalah hak milik kepunyaan Bani Israel dan Tuhan tidak berikan kepada bangsa lain, termasuk kepada bangsa Indonesia, termasuk kepada umat Islam. Ini hanya milik kepunyaan Bani Israel saja. Kesimpulan kita sementara begitu Ibu. Kita boleh saya naikkan Kristen lain, Ibu. Ya, Boleh ya? salam kenal buat Bang Suma ya. Makasih Bu. Ya. Sama-sama, tetap belajar Bu ya. Ya. Kasih. Kita turunkan Bu ya, mohon izin ya. Makasih Bang Suma. Makasih Ibu. Silakan saudara Kristen yang lain minta permintaan untuk naik. Di follow akun ini ya teman-teman. Biar kalau kita live
lagi bisa langsung ditemukan. Halo Saudara Sirait. Halo. Belum duduk ya? Kalau Bang Ben ini kan itu gak sanggup dia menjelaskan. Kok nggak sanggup Dinda? Kan saya bilang untuk mengenapi firman-Nya. Gimana? Legalitasnya yang kita minta apa hubungannya? Di Alkitab tidak dikatakan ini nggak ada gitu Dinda. Ya berarti nggak ada. Ya menurut pemahaman kita loh, perjanjian lama itu menceritakan tentang nubuat-nubuat Yesus, nubuat-nubuat Allah, penciptaan. Iya, berarti kan cuma klaim sepihak aja. Sedangkan perjanjian baru itu Assalamualaikum tentang warahmatullahi firman-Nya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Cuma sekedar konfirmasi Bang Zuma, ini ternak yang satu kenapa nggak diturunin? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Beliau bukan ternak, beliau saudara kita yang sedikit lagi insya Allah syahadat. Kalau dia pakai otak, tapi kan selama ini dia pakai pantat berpikir. Halo saudara sedot, apalagi ini namanya? Ya dari Selamat sekte mana malam. Bang? Ya malam. Kristen, Kristen Protestan Katolik? Kristen Protestan. Protestan. Boleh dibantu saudara Bang Ben untuk menjelaskan kepada kita semua termasuk saya napasnya Bang, lubang hidungnya itu Sorry. iya kencang kali. Jelaskan kepada kami apa hubungannya kitab Yahudi ini dengan agama Kristen, hubungannya apa? Oke, jadi gini, kitab Yahudi itu memiliki lebih dari satu tafsir ya. Ada tafsiran ada tafsiran Bani Israel dan tafsiran oleh Yesus. Sampai sini nangkap? Yesus menafsirkan kitabnya orang Yahudi. Nama kitab tafsirnya apa Bang? Talmud? Bukan yang, jadi begini, kami memang menggunakan kitabnya orang Yahudi, tapi kami tidak menggunakan tafsiran orang Yahudi. Kami menggunakan tafsiran oleh Yesus Kristus waktu dia hidup di dunia ini. Nah, kalau Yahudi kitab tafsirnya disebut Talmud. Kalau Yesus kitab tafsirnya disebut apa? Waktu dia berbicara itu di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itulah tafsirannya, itulah makanya Bani Israel menolak dia. Tapi Yesus itu mengatakan perkataan-perkataannya itu semua untuk Bani Israel. Iya, itu tafsirannya. Nah, Bani Israel, bagaimana tanggapannya tentang Bani Israel? Apakah mereka menerima tafsiran Yesus? Enggak kan? Sebagian murid Yesus itu menerima. Namun Enggak, kemudian maksudnya itu orang-orang- sebagian lagi murid-muridnya disesatkan Paulus. Bukan, kita nggak ngomong tentang murid-murid Yesus, kita ngomong tentang Bani Israel yang ingin menyalibkan Yesus ini. Iya, Oke, mereka sekarang gini. hubungannya ini dengan Oke. Kristen. Iya, bentar dulu. Kan aku udah bilang tadi, kitab orang Yahudi ini kita menggunakan tafsiran oleh Yesus. Di mana tafsiran Yesus itu yang dibaca di Matius, Lukas, Yohanes itu. Ketika Tolong Yesus berbicara dan mengajar. Tolong tunjukkan di mana letak tafsirannya Yesus bahwa kitab ini untuk orang Roma. Bentar dulu. Oke, di Lukas 24 ayat 44, Lukas 24 ayat 44 coba. Harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi kita dan kitab Mazmur. Ini perkataan Yesus ya. Ya, Nah, terus sekarang kamu gimana? percaya nggak perkataan Yesus itu? Kamu percaya nggak? Saya percaya kalau apa yang terjadi terhadap Yesus itu harus seirama dengan Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Nah, tiga kitab yang disebutkan Yesus ini, di mana di dalamnya yang tertulis bahwa ini adalah firman Tuhan yang diberikan untuk bangsa Roma. Kita nggak ke situ dulu, ke bangsa Roma atau Yunani dulu. Kita Kan oke, gini tema aja. kita itu di situ, Bang. Kalau Lukas 24 kan memang harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kan itu. Nah,
implementasinya dengan menyeberangnya ini ke Roma itu di mana? Di Mazmur, kitab nabi-nabi, atau di Taurat? Maksud Anda kitab Roma bagaimana maksudnya? Ini kan Yesusnya ini Bang, Yesusnya Anda katakan di Lukas 24 nomor 44 harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Tanak atau Taurat, kemudian kitab nabi-nabi, dan juga di dalam kitab Mazmur. Nah, di dalam 3 kitab ini, di mana yang mencakup bahwa kitab tersebut Yesus ajarkan untuk bangsa lain? Kitab ini. Untuk bangsa lain. Bukan, ini untuk digenapi tentang Yesus harus, misalnya kayak di Yesaya dibilang anak manusia akan disalib, diludahi, dan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari ketiga. Itu yang saya maksud. Bukan itu yang kita bahas, kitab ini. Kitab ini kenapa bisa ada di Kristen? Apakah ada benang merah dari ajaran nabi-nabinya Yahudi yang nantinya diperuntukkan kepada Roma? Ingat, yang berdampingan dengan Yesus itu orang Roma, bukan orang Indonesia. Maka yang pertama menggunakan kitab ini adalah orang Roma. Sekarang pertanyaannya, apa hubungannya kitab ini dengan orang Roma, orang Romawi, Vatikan? Aku bukan Katolik, by the way. Itu kan buku Katolik kan? Bukan, ini kitabnya orang Yahudi nih, kitab Tanak ini. Ini kitab Tanak. Oke, jadi waktu Masih Yesus bahasa hidup dia asli. pakai buku apa? Waktu Yesus hidup dia pakai buku apa? Kalau kita lihat di dalam kebiasaan Yesus hari Sabat, di tempat kelahirannya, dia masuk ke dalam bait suci membacakan kitab Yesaya. Kitabnya Yahudi. Nah, sekarang, Ya itu yang Anda pegang itu. ya, sekarang apa hubungannya dengan kitabnya ini dengan orang Roma Katolik? Lah, orang Katolik kan mengikuti Yesus. Orang Katolik mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus yang ajaran mana? Yesus. Yang Mengikuti Yesus ajaran yang Yesus yang itu. Yesus mengajarkan hari Sabat. Yesus mengajarkan bersunat. Yesus mengajarkan satu Tuhan. Yesus Tidak mengajarkan pernah Yesus dirinya. mengajarkan. Yesus tidak pernah mengajarkan Yesus tidak pernah mengajarkan sunat, dan yang mengajarkan tauhid di kekristenan itu Paulus sendiri. Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang menghilangkan sunat dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Anda nambahin lagi ayat itu. Silakan Anda baca. Matius Sunat, 5 nomor ayat 19. berapa? Matius 5 19. Harus ada kata sunatnya ya, aku cari. Ya, kalau otak Anda otak kucing, harus ada kata sunat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang Meskipun. paling kecil, dan mengajarkannya, Termasuk sunat gak? ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Ini kerajaan Termasuk- sorga ya, bukan di neraka. Kerajaan langit, tidak ada surga di situ. Bahasa Sini Yunaninya tulisannya uranon. sorga. Iya, itu lai. Ini yang kan sedang udah menipu. terjemahkan. Iya, lai yang menerjemahkan salah. Di situ kata langit Uranos dalam bahasa aslinya. Nah, di situ termasuk sunat gak? Di sini nggak ada satupun kata sunat ditulis. Tapi dikatakan meskipun yang paling terkecil. Sunat itu perintah besar atau perintah kecil? Ini Yesus ngomong pada siapa? Orang Yahudi kan, bukan orang non-Yahudi. Iya, makanya saya tanya apa hubungannya Kristen dengan Katolik? Dengan kitabnya orang Yahudi. Kata siapa? Oke. Sunat itu perintah kecil. Salah ente. Teman-teman di bawah, sunat itu perintah besar. Kejadian 17 nomor 14, siapa yang tidak menyunatkan nonotnya, bunuhlah. Karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Bunuh. Itu perjanjian besar, itu sunat. Apa hubungannya kitab ini dengan Kristen, sekte apapun? Apa hubungannya? Apa legalitas, apa validasinya, dan siapa yang memvalidasi? Lah, kami kan mengikuti Yesus. Kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus yang mana yang Anda ikuti, Bung? Nah, cuma satu Yesus. Yesus itu ada dua.
Enggak ada. Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4 ada Yesus lain. Dan Yesus yang datang kepada Paulus itu Yesus yang bukan manusia. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Sedangkan yang datang mengajarkan kitab ini kepada Bani Israel itu adalah manusia, beda. Dan Yesus yang Anda terima, Yesus yang Anda terima adalah Yesus yang datang kepada Paulus. Paulus mengatakan dalam Galatia 1:15, aku diutus untuk memberitakan Yesus yang bukan manusia kepada non-Yahudi. Galatia 1 nomor 15. Yesus Anda dengan Yesusnya Bani Israel itu berbeda. Yesusnya Romawi Katolik Vatikan dengan Yesusnya Yahudi anak Maria itu berbeda. Dua Yesus yang berbeda. Makanya saya tanya, ini dari mana asalnya? Kenapa ada di gereja? Buku ini. Oke. Silakan. Tadi saya bilang kan, oke. Kita kembali tadi yang, oke. Anda percaya Yesus adalah utusan Allah? Yesus yang manusia lahir tanpa ayah, manusia yang tanpa ayah, lahir dari seorang perawan, datang sebagai nabi dan rasul, dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Percaya? Oke, Anda juga percayakan bahwa Yesus akan ingin disalibkan oleh Bani Israel? Saya percaya dia ingin dibunuh, tetapi Tuhan menyelamatkan karena dia bukan orang yang dikutuk. Oke, jadi kira-kira siapa yang lebih paham isi kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi? Yesus atau Bani Israel? Yesus dan Bani Israel yang paham. Makanya mereka disebut ahli kitab. Itu kan mereka kan gini, Yesus dan Bani Israel, mereka dan orang-orang Yahudi itu berdebat ya tentang waktu Yesus mengajarkan ajaran Yahudi ini. Nah, kira-kira di antara dua kubu ini, kubu Yesus dan kubu Yahudi, siapa yang lebih paham isi kitab Taurat Musa? Jelas Yesus lebih paham karena dia nabi. Oke. Sekarang kan dia utusan Allah ya. Nah, pertanyaan saya, jadi gini, satu-satunya tafsiran yang valid buat kitab Yahudi itu cuma tafsiran Yesus itu sendiri. Nah, tafsiran Yesus itu yang ada di Alkitab Kristen sekarang itu. Sekarang tolong tunjukkan tafsiran Yesus tentang Kristen. Di mana itu Yesus katakan tentang Kristen itu di mana? Nggak ada hubungannya dengan Kristen sekarang sini. Bagus. Kita ngomong kata Kristen. Dengan kesimpulan, tafsiran Yesus yang Anda maksud pun tidak menyentuh ajaran Kristen. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu siapa yang memvalidasi kitab ini ada di gereja?